Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali rilis update dari aplikasi akuntansi yang berbasis Microsoft Excel untuk yayasan ya, untuk yayasan yang sifatnya memang dia nirlaba, sifatnya nirlaba atau non profit ya. Sesuai dengan peraturan terbaru yaitu ISAK 35 yang harus mencantumkan aset neto dengan dua kategori, yaitu dengan pembatasan dan tanpa pembatasan. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini aset netonya tanpa pembatasan, yang ini dengan pembatasan. Tapi sebelum dimulai penyampaian aplikasi ini, yang pertama adalah ini adalah update dari aplikasi akuntansi yayasan yang sebelumnya sudah diupdate. Yang sebelumnya sudah diupload. Nah, ini adalah yang update-nya, yang paling terbarunya, yang insya Allah sudah dikembangkan kembali agar sesuai dengan kebutuhan dari yayasan tersebut, urgensi kebutuhan dari yayasan. Yang pertama adalah aplikasi yang sebelum ini, yaitu yang dua aplikasi yang sudah saya bagikan kepada teman-teman secara gratis, itu statusnya memang gratis ya, tidak dipungut biaya apapun, memang dia softwarenya free, memang benar-benar free 100%. Untuk aplikasi yang update ini tidak free, tidak gratis. Aplikasi ini akan dipungut biaya untuk pembelian aplikasi. Qadarullah, dari beberapa waktu yang lalu itu saya temukan aplikasi yang saya bagikan yang dua sebelum ini, yaitu yang ini saya cantumkan screenshotnya. Yang pertama yang ini, kemudian yang ini. Nah, itu ternyata disalahgunakan, yaitu diperjualbelikan. Yang harusnya dasarnya dia memang mendapatkan gratis, ternyata ada oknum-oknum yang memang menyalahgunakannya. Maka dari situ untuk aplikasi yang terbaru ini diberlakukan pembelian dalam aplikasi, yang dimana pembelian atau biaya untuk aplikasi ini akan didonasikan 50%-nya untuk operasional dakwah Quran dari Yayasan Gria Cipta Generasi Qurani. Ini screenshot Instagramnya saya cantumkan di sini. Ini silahkan teman-teman bisa lihat di sini. Jadi bagi yang teman-teman yang memang benar-benar berminat dengan aplikasi ini dan ingin membelinya, maka silakan ikuti rule yang ada, dan silakan cek nanti insya Allah terkait dengan donasinya kan 50% untuk Gria Hufal Quran tuh. Nah, nanti bisa dicek langsung dan akan ada bukti-bukti yang lainnya. Kemarin juga memang agak sempat kaget ya, karena ternyata menemukan aplikasi saya yang sebelum-sebelumnya itu diperjualbelikan atas nama yayasan ya, Jadi untuk kali ini aplikasi ini memang dipungut biaya ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mereview aplikasi yang memang sudah terbaru ini sudah update ya. Kita akan review dari awal. Yang pertama, insya Allah untuk aplikasi yang terbaru ini sudah bisa berfungsi di bidang lembaga pendidikannya, seperti daftar siswa, daftar kelas, daftar SPP, rekap SPP, kartu SPP. Itu yang sebelumnya belum bisa digunakan, di sini sudah bisa digunakan. Kemudian di aplikasi yang terbaru ini ada setting unit atau divisi terbagi menjadi
5 beserta yayasan. 5 beserta yayasan. Ini ada komentarnya ya. Saya berikan komentar, jangan hapus atau edit kolom ini. Nah, ini udah yayasan tersendiri. 4 divisinya adalah yang pertama masjid, pendidikan, usaha dagang, dan usaha jasa. Ini nanti diisikan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Nanti laporan pendapatan, laporan keuangan dari masing-masing divisi ini, baik dari yayasan itu tersebut, maupun divisi-divisinya akan terangkum di laporan penghasilan ini, comprehensive unit. Nah, di sini ya, Masjid Al-Hufadz, Amanah Hufadz Indonesia, Amanah Self, Amanah Store, dan umum ini sifatnya lebih kepada yayasan, masuk langsung ke yayasan, jadi tidak masuk ke 4 divisi ini. Kemudian untuk yang terbaru ini laporannya sama seperti sebelumnya, yaitu laporannya 1 tahun fisikal ya. Jadi laporannya berlaku untuk 1 tahun, aplikasinya akuntansinya berlaku untuk 1 tahun. Namun di sini bisa dipilih laporan untuk cetak laporan per bulan. Di sini ada pilih periode laporan. Ini pilih periodenya, misalkan Maret. Laporan posisi keuangan atau laporan posisi kas, dia otomatis hanya mengeluarkan data dari bulan Maret, 1 Maret sampai 31 Maret. Sebaliknya kalau diubah ya sesuai dengan yang kalian ubah, yang teman-teman ubah ya. Misalkan Februari, posisi kasnya, nah ini Februari. Dan arus kasnya penghasilan komprehensif unit, penghasilan komprehensif, perubahan aset neto, dan surplus defisit bulanan. Ini sudah mengikuti, nah ini. Sudah mengikuti untuk periode yang dipilih, periode Februari. Ini juga periode Februari ya, 1 Februari sampai 28 Februari. Arus kas juga 1 Februari. Di sini ada kolom filter, ini untuk merapihkan agar yang kosong-kosong dia otomatis hide, tersembunyikan. Misal contoh nolnya di unchecklist, klik OK, maka dia sudah rapi. Ini siap cetak ya, semuanya laporannya siap cetak, baik itu laporan arus kas, kemudian laporan posisi kas. Ini juga sama, filter juga, model filter agar rapi. Nah, ini juga udah siap untuk dicetak, sudah siap semua. Dan jurnal, di sini ada 2 jurnal. Jurnal awal untuk pengisian saldo awal, kemudian jurnal umum untuk pengisian transaksi, yang dimana di dalam jurnal umum ini sudah lengkap, sudah ada kwitansi, kemudian faktur penjualan, faktur pembelian, sudah jadi satu. Di sini juga masuk untuk laporan donatur. Di sini donatur ya. Nah, ini donatur. Untuk cara penggunaannya nanti setelah ada di video-video yang terkait dengan video ini. Video tutorial untuk aplikasi yang ini. Ini donatur, ini pembayaran SPP. Kemudian ini pembelian produk. Ini penjualan, tanggal jatuh, tempo. Jadi 1 kali input kalian teman-teman sudah menghasilkan semua laporan, baik di buku besar ini ya, kas masjid, kas pendidikan. Buku besarnya bisa tahunan, periode tahunan, atau mau bulanan boleh. Misal contoh, lihat di sini ya, Januari sampai cicilan pangkal akhtar. Nah, ini kalau kita ubah di sini Januari, maka yang muncul sampai cicilan akhtar tadi. Cicilan yang akhtar tadi. Nah, ini ya. Februari. Maka yang keluar hanya Februari saja. Tapi kalau dipilih 2021, karena kenapa ini 2021? Karena di sini setting data awalnya, laporannya aplikasi ini digunakan di 1 Januari 2021. Kalau per 2022 tinggal diubah 1 Januari 2022, seperti itu ya. Kemudian sudah dilengkapi dengan kwitansi, siap cetak ya, kwitansi, kemudian faktur penjualan, ini ya, siap cetak, faktur pembelian,
Kemudian setup program. Program juga di sini sudah ada rekapannya. Rekap program dari anggaran dasarnya, kemudian pendapatannya berapa realita yang tercapai. Anggaran dasarnya 8 juta, ternyata pendapatan hanya 2.275.000. Maka realisasinya hanya mendapatkan 28% dari anggaran dasar. Dari targetnya hanya tercapai 28%. Kemudian ini laporan tahunan. Laporan tahunan ini untuk 1 tahun, dari 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Ini juga siap cetak ya. Jadi teman-teman hanya perlu mengisikan di setting awal dan input transaksi. Laporan komprehensif unit juga sama. Kemudian perubahan aset neto juga sama. Hutang piutang juga sudah ada di sini. Ini terhide ya. Kalau dikeluarkan, nah ini ada sampai 30 data untuk menampung data hutang dan data piutang. Filter agar rapi saja, agar rapi, terlihatnya juga agak nyaman ya di mata. Kemudian grafik keuangan. Nah, ini grafik keuangan sudah bisa digunakan insya Allah untuk menganalisa posisi keuangan ataupun mengetahui total keuangan dalam segi surplus atau defisit. Surplus atau defisit itu kata lain dari, kalau umumnya ya, laba rugi, untung rugi. Kalau dalam yayasan non profit disebut dengan surplus, kenaikan, atau defisit atau penurunan, kekurangan. Kemudian dashboard juga sudah ada. Stok persediaan ini juga sudah ada otomatis. Setup persediaan di awal. Rekap persediaan, total rekap dari mulai Januari sampai Desember di tahun yang dipilih. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, sudah lengkap insya Allah. Kemudian rekap HPP, yang HPP inilah yang nanti akan di debit di akhir bulan atau di akhir periode. Akan di debit ya. Kemudian sudah semua, alhamdulillah. Pembayaran di muka juga nanti ini sudah di awal periode diisikan. Untuk penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan saat video penjelasan terkait dengan cara penggunaannya. Nanti ada kurang lebih 4 video. Setelah ini sama video ini berarti ada 5 video. Yang pertama pengaturan data di awal, mengisi jurnal awal dan jurnal transaksi, cetak bukti transaksi, baik itu tanda terima kwitansi, faktur penjualan, faktur pembelian maupun kartu SPP. Kemudian yang terakhir menyiapkan laporan keuangan, baik itu tahunan dan bulanan. SPP juga, SPP santri atau siswa di sini sudah lengkap. Ini rekap SPP-nya, kemudian kartu SPP-nya juga sudah siap. Tinggal dipilih nama-namanya yang mau dilihat tunggakannya dan yang mau di print out ini ya. Baik, untuk selebihnya silahkan nanti teman-teman ikuti alur video tutorialnya, dan untuk syarat-syarat pembelian aplikasi bisa lihat di kolom deskripsi dari video ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga Allah mudahkan kita semua. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.